Kali ini kita akan belajar menerapkan kaidah-kaidah cara berhitung cepat ke dalam soal. Jadi nanti ketika ada soal kita sudah terbiasa. Ya, bagi yang sudah belajar silakan gunakan ini sebagai latihan. Baik, kita akan bahas 20 soal tipe-tipenya seperti ini seolah-olah kompleks padahal ini soal yang insya Allah gampang ketika tahu caranya. Kita akan bahas. Contoh pertama, silakan di pause dulu, setiap soal di pause kemudian dicoba, nanti kita tinggal cocokkan jawabannya. Baik, 5/3 dari ini, ya. Kalau dari dalam matematik adalah perkalian. Ya, dari itu perkalian. Ada dua cara setidaknya bisa kita pakai. Ini dalam kurung kita operasikan dulu, ya 5 dengan 7 tidak sama penyebutnya, samakan penyebutnya. 5 kali 7 adalah 35, kemudian 7 kali 3 adalah 21, 5 kali 6 adalah 30, itu caranya, kali silang. Ya, 21 tambah 30, 51 per 35. Ya, bisa disederhanakan 5 dengan 35, seperti itu. Kemudian 51 dan 3 tidak bisa. Sehingga, 51 dengan 3 bisa ya. 17. Baik. Jadi 17 per 7. 1 dikali 17 per 7 tentu saja 17 per 7. Kemudian 17 dibagi 7 itu tidak bisa. Tidak bisa habis, maksudnya kita tahu 7 itu yang paling dekat adalah 14. Sehingga 17 itu dipecah. Sehingga 14 dibagi 7 adalah 2. 2 sisa 3. Jadi 2, 3 per 7. Itu, jawabannya adalah D. Cara 2, kita juga bisa mengalihkan sistem pelangi atau distributif. Ya, 5/3 dikali 3/5, tinggal kita coret, adalah 1 berarti. Kemudian ini dikali ini. Ya, 5 dikali 6, 6 dibagi 3 bisa ya, sederhana ya. 2 kan? Seperti itu. Sehingga 5 dikali 2, 7. 5 dikali 2, 10 per 7. 10 dibagi 7 nggak bisa. Bersisa maksudnya. Ya. Baik. Jadi 10 itu kan kalau dibeginikan ya. 10 dibagi 7 itu 1. Tapi sisanya berapa? Sisanya 3. Jadi 1 3 per 7. Karena di sini 1. Kemudian di sini 1 digabung jadi 2. Begitu. Ini tambahkan aja. Jadi 2. 2 3 per 7. Hasilnya sama. Cuman langkahnya lebih sederhana. Jawabannya adalah D. Contoh nomor 2, silakan terapkan cara yang sudah dipelajari. Yuk kita kerjakan. Nah, kita pakai cara pertama, silakan. Ya. 9 kali 7, 63. Kemudian ini kali silang. 21, 54. Ya. 75 per 63. Disederhanakan yang bisa. 7 dengan 63 itu 9 berarti kan. Kemudian ini adalah 25. Jadi 25 per 9. 25 dibagi 9 itu tidak habis ya. Yang paling dekat itu kan 18. 18 dengan 7 berarti 2. 7 per 9. Kalau pakai cara pelangi ya. Ini jadi 7 per 9. Kemudian yang ini sekarang 7 dibagi 7 bisa. 6 dibagi 3 itu bisa jadi 2. Sehingga yang ini menjadi 2. 7 per 9 tambah 2 tiada lain dari 2, 7 per 9. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Silakan. Supaya terbiasa ya. Nah, kalau sudah terbiasa akan gampang. Tanpa ngotret pun kita jadi tahu. 3 dibagi 3, 2 dibagi 2, 1. Oh, 1 nih. Kemudian ini 2 dibagi 2 habis 3 per 7. Oh, 1, 3 per 7. Jadi jawabannya adalah D. Begitu. Kalau sudah terbiasa. Contoh 4. 1 per 7 ditambah 1 per 3 dibagi 2. 8 per 21. Silahkan. Yuk. 2. 8 per 21 itu 2 kali 21. 42 ditambah 8 adalah 50. Begitu caranya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 50 per 21 itu. Ya. Yuk kita terapkan ke sini. Berarti 1 per 7 tambah 1 per 3 dibagi 50 per 21.
Ini samakan penyebutnya, 7 kali 3 itu 21, kemudian kali silang, 1 kali 3 itu 3, 7 kali 1 itu 7. 3 tambah 7 itu 10. 10 per 21 dikali 21 per 50. Karena dari pembagian menjadi perkalian berarti di switch ya. Ditukar tempatnya. Ya. Biar sederhana kan, 21 dengan 21 habis, kemudian 10 dengan 50 jadi 1 per 5. Ya. Jawabannya adalah, nah kalau tidak paham 1 per 5 itu bagaimana, caranya begini. 1 dibagi 5, ini kan tidak bisa, maka munculkan 0, boleh asalkan sini koma. 10 dibagi 5, 2. Berarti jawabannya adalah 0,2 B. Itu cara pembagiannya. Contoh 5, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Nah, 4 1 per 3 dikurangi 1/2 ditambah 6 1 per 4. Ya. Ini sebetulnya bisa kita pecah. 4 depannya, min 1 depannya, 6 depannya. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Sepertiga, sepertiga. Nah, setengah, kenapa min setengah? Kalau di sini min 1/2, min ini milik dua-duanya. Milik min 1 dan milik min setengah. Milik 1 dan milik setengah. Begitu. Jadi kalau mau dipecah, min 1, min setengah. Itu caranya. Seperti ini, positif. Positif ini milik 6 dan juga milik 1/4. Makanya ketika 6 disimpan di sini, dan 1/4 pun positif simpan di situ. Begitu caranya. 4 dikurangi 1, 3 ditambah 6 itu 9. Kemudian yang ini bisa disederhanakan. Sepertiga min setengah plus 4 ini tidak ada yang sama penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Samakan penyebut bagaimana? Dikalikan saja, cari bilangan yang bisa membagi semuanya. Misalkan, 3 kali 2 kan 6. 6 bisa bagi 3, bisa bagi 2, karena dari perkalian ini. Tinggal kita cek yang ketiga bisa dibagi enggak? 4 bisa enggak? Oh, tidak habis, berarti jangan dipilih. Begitu ya. Sekarang kita kalikan misalkan 3 dengan 4 ya. Oh, misalkan 2 dengan 4. Nah, ini kan pasti bisa dibagi. Cek yang ketiga, bisa nggak dibagi? Oh, tidak bisa, berarti jangan dipilih. Kita pilih sekarang 3 dan 4, 12. Sekarang cek yang ketiganya, bisa nggak? Oh, bisa ini, berarti pilih yang ini gitu, yang bisa dibagi. Seperti itu. Atau kita kalikan tiga-tiganya 24, ini tidak perlu dicek, pasti bisa semua karena dikalikan tiga-tiganya begitu. Kalau dikalikan 2, kita harus cek yang ketiga. Ya. Apakah 12 itu dibagi 2 bisa enggak begitu. Karena 12 bisa dibagi 2, maka kita pilih aja 12. Ya. Yuk. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 1 itu 4. 12 dibagi 2 itu 6, dikali min 1 itu min 6, 12 dibagi 4 itu 3, dikali 1 itu plus 3, itu caranya. Yuk, 4 dikurangi min 6 adalah min 2, ditambah 3 adalah 1. Jadi 9 1 per 12. Jawabannya adalah B. Contoh 6, ya, semakin kompleks soalnya. 1 per 3 ditambah 1 per 7 bagi 1/14 ditambah 5 1/3. Ya, utamakan yang dalam kurung dulu ya, disederhanakan. 1 per 7 dikali 14 per 1, karena pembagian jadi perkalian berarti di switch. 5 1/3 itu bisa kita pecah menjadi 5 tambah 1/3. Kalau min 5 1/3 berarti min 5 min 1/3. Ya, baik, ini bisa coret jadi 2 kan? Seperti itu. 2 tambah 5 itu bisa digabung ya. Kemudian yang ini 1 per 3, di sini 1 per 3, jadi 2 per 3. 2 tambah 5, 7. 7 2 per 3. Jawabannya adalah E. Baik, nomor 7 sekarang. Nilai dari 8 per 3 tambah 2 1/7 dibagi 15 per 8 dibagi 1/7 adalah, silakan dicek dulu pemahamannya, silakan dipelajari bagaimana menerapkan prinsip cepatnya. Baik, 8 per 3, ini 15 per 7 dikali 8 per 15 dikali 7 per 1. Ya, ternyata seolah-olah susah ketika diterapkan. Oh, ini ternyata ketika dikotret jadi gampang. Kalau dilihat, aduh, soalnya susah. Ternyata ketika kita lakukan langkah pertama, ini dijadikan pecahan biasa,
Ternyata soal ini jadi mudah. Ya, karena saling menghilangkan ternyata tuh. Ingat ya, dalam tes itu bukan dicari orang yang berkemampuan menghitung seperti kalkulator, bukan. Ya, tes-tes seperti ini bukan mencari orang seperti itu, tapi mencari orang yang bisa melihat pola-pola begitu. Yang cerdik lah. 8 dikali 8, 8/3 ditambah kan, ditambah, di sini cuma 8. Begitu, jadi 8 8/3 masih bisa ya, 8 dibagi 3 itu kan masih bisa. Ya, kalau dipecah begini, 6 tambah 2, 8. 6 dibagi 3 kan 2. Jadi, digabung 10, 2/3. Ini cara detil. Ya, kalau secara langsung, 8 dibagi 3 itu kan 2, sisa 2. Oh, langsung aja 2-nya masukin ke sini, jadi 10, 2/3. Jawabannya adalah E. Nomor 8, silakan. Mana nilai yang paling besar? Nah, kalau kita urutkan sebetulnya ada angka, ada persen. Ini perkalian semua, per 100. Ini semuanya. Nah, ini sebenarnya bisa digeser kalau perkalian. Ya, bisa digeser. Kalau 20-12% misalkan. Ini persennya bisa kita coret semua karena sama. Ya. Membandingkan itu berarti tidak melihat yang sama. Yang sama diabaikan karena sudah sama. Kita akan melihat perbedaan yang berbeda saja. Nah, misalkan persennya kita kedepankan lah. Ya. Sehingga 20 kali 12, 3 kali 15, 25 kali 8, 15 kali 25, 8, 25. Sehingga fokus kita pada angka-angka ini. Begitu. Kita cari yang besar. Oke, yang besar ini 2 angka, ini 2 angka. Ini 1 angka, ini 2 angka, ini 1 angka, 2 angka. Berarti totalnya 3 angka. 1 dan 2 dikalikan. Oh, berarti ini pasti kecil, lebih kecil dari ini maksudnya. Ini perkalian 1 angka dengan 2 angka pasti kecil. Lebih kecil dari ini. Ini juga sama. Oh, berarti tinggal pilihan kita cuma 2 ini. Kita bisa mengalihkan tentu saja, silakan saja. Ya, tapi dilihat saja dulu. 12 ini kalah dengan 15. 20 kalah dengan 25. Ini pasti yang paling besar. Begitu. Tanpa perlu dikalikan sebetulnya. Kita lihat aja angkanya. Nomor 9, silakan. Nilai dari 42% dari 1/6 adalah, nah, 42% itu dikali 1/6 ya, 42/100 kan. 42 dengan 6 itu 7, 7/100 berarti di belakang komanya ada 2 nolnya. Ini kan 100 itu nolnya 2. Ini isyarat bahwa di belakang koma itu adalah nolnya ada 2. Berarti jawabannya B. Ya, ini kan 7 ujungnya. Kalau di sini ujungnya 7 tapi di belakang koma cuma 1 angka. Kalau di sini harus 2 angka. 1, 2. Nomor 10, silahkan. 1/3 dari 66,67% adalah, nah, ini adalah 4/3. Pecahan campuran 1 kali 3 ditambah 1, 4/3. Kemudian yang ini kita pakai cara yang ini ya, 66,67% adalah seperti ini. Namanya dibagi 100 berarti geser nolnya 2. Seperti itu, jadi 0,6667. 3 bisa membagi ini kan, 3 bisa membagi 6, 3 bisa membagi 6, sehingga kalau dibagi 3 semuanya begini. Ya ini asumsikan aja lah 6 ya, karena ujung biarin aja. Begitu, makanya dikasih merah. Hampiran, bukan nilai sebenarnya. Sehingga jadi begini, 4 dikali ini, yang tentu saja 0,8888. Jawabannya adalah yang A. Ya. Cara lain, nah, kita sekarang harus sudah mulai tahu ya trik-triknya. 66,67% itu sama dengan 6/9. Ya. Ini khas di pembagian 9 itu khas, sangat khas. Kalau angka berulang begitu panjang 6666 itu pasti pembagian 9. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan. Ya. Ini bisa dibagikan jadi 2. Jadi 8/9. 8/9 berarti 0,8888 begitu. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Misalkan 7/9. Ya. 7/9 itu berarti 0,7
7, 7, 7, 7. Begitu aja pembagian 9 itu. 5 per 9 berarti ini angka 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Begitu. Ya. Ini juga 6 per 9. 6 per 9 adalah 6, 6, 6, 6 begitu. 0,6666 begitu. Demikian. Ya. Yuk kita lanjutkan ya. Baik. Nilai 33,33% dikali 52/3 adalah, nah ini. Ini 3333, wah ini pasti pembagian 9 ini. Ya. Pasti pembagian 9. Baik. 1/3 dikali 17/3. Nih. Kenapa 1/3? 1/3 itu kan 3/9. Ini kan 33333 berarti 3/9. Diperkecil jadi 1/3 gitu. Ini langsung. 3333 itu 1/3. Ya. Ini 17/3. Jadi 1 kali 17, 17, 3 kali 3, 9. 17/9. Nah, 17/9 itu 17 dibagi 9 itu berapa? 1 tapi sisa 8 kan? Nah, 8/9 itu 0,8888 berarti kalau jumlahkan 1,8888. Jawabannya adalah D. Gitu. Sekali kita tahu prinsipnya, ternyata soal menjadi gampang. Demikian. Yang ini silahkan. 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. Nah, ini kita pakai prinsip aljabar yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ya, kita sudah punya, kalau ada bilangan dikuadratkan kemudian dikurangi, maka jumlahkan dan kurangkan. Pakai ini kan, kalau ada kuadrat bilangan berapapun, jumlahkan dan kurangkan. Berarti ini jumlahkan dan kurangkan. 12,5 ditambah 3,5 sangat gampang karena 5 dengan 5 jadi 1. 12 dengan 3 adalah 15 jadi 16. Kemudian yang ini pun kalau dikurangi jadi 9. Ternyata sederhana. Ya. Akar 16 akar dari 16 kali 9. Karena perkalian berarti kita bisa masing-masing. Ini 4, ini 3. Akar 16 kan 4, akar 9 3. 4 kali 3 12. Jawabannya adalah E. Soal yang seolah-olah susah ternyata ketika kita tahu kaidahnya akan menjadi lebih gampang. Makanya ini baru video kedua, tonton video ketiga dan seterusnya. Kita akan bahas cara-cara cepat diterapkan dalam soal. Baik, contoh 13 silakan dicoba. Nilai dari 13 dikurangi akar 2,25 dibagi 3/5 adalah, nah, di sini yang jadi sandungan adalah akar 2,25. Ya. 2,25 itu 225 per 100. Ya kan? Dikali 5/3 aja langsung karena perkalian berarti di switch ya. Demikian. Nah, akar 100 kita tahu 10. 225 berapa? 225 itu 15. Ya. Caranya begini. Kalau di ujungnya 25, pasti akhirnya 5. Pasti begitu. Ya. Kemudian 2 ini perkalian dari bilangan berapa? Bilangan 1 dan 2. Pilih yang kecil. Jadi 1. Itu menarik akar bilangan yang diakhiri dengan 25. Jadi 15. Ya. Nah, misalkan 625. Berarti ujungnya kan 5 ya. Ujungnya 5. Angka 6 itu perkalian berapa? Pilih yang berdekatan angkanya. Angka 6 itu kan bisa 1 kali 6. 1 kali 6 kan 6. Tapi ini jauh. 1 dengan 6 kan jauh. Pilih yang 2 dengan 3. 2 dan 3 kan nempel. Ya, berdekatan. Pilih yang berdekatan. Yang selisihnya cuma 1. Pilih yang kecilnya. Berarti 625 itu 25. Demikian. Dan seterusnya ya. Misalkan 12, 25. 12 itu berapa kali berapa? Jangan 2 kali 6, jauh ting. 26 itu jauh. Yang dekat adalah 3 dan 4. Ya. Berarti pilih yang 3. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ternyata soal jadi lebih sederhana. Ya, 13 ini bisa disederhanakan. Ya, 15 dengan ini jadi 5. Kemudian ini pun bisa kan? Bisa disederhanakan. Ya, jadi 2 min 5/2. Min 5/2 itu kan 2,5. Ya. Jadi 10,5. Demikian.
Ini kalau mau disamakan penyebut ya. Samakan penyebut jadi 26 dikurangi 5. Ini kan tinggal kali silang saja. 26 dikurangi 5 per 2. Jadi 21 per 2. 21 dibagi 2 itu adalah 20 tambah 1, 10 setengah. Ini untuk menunjukkan aja cara detailnya. Kalau sudah tahu 5 per 2 itu 2 setengah, berarti 13 dikurangi 2,5. Yaitu 10,5. Demikian. Nomor 14, silakan. Terapkan pemahaman tadi ya. Yuk kita bahas 1225 per 100 dikali 2. 1225 itu ingat ya, berarti pilih yang 3. Seperti itu. Bisa disederhanakan. Ini dengan ini 5 kan? 35 dibagi 5 adalah 7. 6 tambah 7, 13. Jadi jawabannya adalah D. Silakan nomor 15. Nah, di sini akar dari 16 per 49, akar ini milik 16 juga milik 49. Sehingga akar 16 itu 4, akar 49 itu 47, ini harus sudah hafal ya. Akar yang sederhana. Di sini akar dari 9 per 0,25. 0,25 itu kan 25 per 100. Pembagian. Berarti kalau dikalikan menjadi kali 100 per 25. Ya. Begitu. Karena pembagian kebalikan dari perkalian. Akar 9 kan ini perkalian jadi bisa langsung. Akar 9 itu adalah 3. 100 dibagi 25 itu kan 4. Akar 4 itu 2. Nah, tiba-tiba jadi begini sederhana. 3 kali 2 itu 6. Jadi 6 4 per 7. Ya. Jawabannya adalah E. Nomor 16 silakan. Nah, nomor 16 kita tidak tahu harus bagaimana begitu ya polanya. Cuman kita kurangkan dulu aja, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. 9 dikurangi 1,71 itu adalah 7,29. 3 dikurangi 131 itu adalah 1,69. Nah, di sini pasti 2, karena kalau 3 kan harus 9. Ini pasti 1, ya, cuman 2, berapa kita nggak tahu. Gitu. Dan ini kan bilangannya bilangan seperti ini dalam tes A pasti ini bisa tarik akar begitu. Cara menebaknya begini. Kita harus hafal ya, 0 kuadrat itu 0, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan akhiran 9 itu didapat dari 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Kapanpun berakhiran 3, pasti akhirnya 9. Kapanpun akhirnya 7, pasti akhiran 9. Di sini akhirnya 9. Kita bisa nebak. Kalau enggak 2,3, 2,7 nilainya. Seperti itu. Kita kan nggak pakai kalkulator, kita nggak bisa ngitung ini. Kita bisa tebak misalkan 2,3 aja dulu. 2,3 kali 2,3, 23 kali 23 aja. 529 kan? Mirip nggak? Oh, tidak sama. Berarti pasti jawabannya 2,7. Begitu. Untuk memastikan bisa kita lihat 2,7 itu benar-benar 7,29. 169 itu sudah harus akrab ya. 169 itu 13 kuadrat. Ya, berarti 1,3. Seperti itu. 2,7 tambah 1,3 adalah 4. Jawabannya adalah C. Nomor 17 silakan. Nomor 17 ini, akar itu bisa netral dengan pangkat. Ya, pangkat 2. Itu akar pasti hilang. Ini pembagian, ya. Pasti akar ini milik semua, pasti akarnya hilang. Jadi langsung aja hilangkan dua-duanya, karena ini saling menetralkan. Demikian, ya. Perkalian, jadi dibalik, ini bisa sederhanakan, ya, 5, sehingga 3 per 10. 3 per 10 tiada lain adalah 0,3. Nomor 18, ini soal bonus. Ya. Kapanpun melihat ini, akar dari 4 dan seterusnya, dan diakhiri dengan titik-titik, jangan bingung. Ini sudah umum, langsung aja jawabannya 4. Ya. Bagaimana caranya di video lain sudah dibahas. Yang jelas, kaidah cepat, langsung aja 4.
Misalkan yang ini, berarti jawabannya langsung berapa? Langsung 11. Demikian. Nomor 19 hampir mirip dengan tadi, cuma ada tambah. Ya. Nah, ini jangan langsung 30, jangan. Ya, ini ada tambah. Dan gampang. Cari aja perkalian yang berdekatan angkanya menghasilkan 30. 30 itu yang berdekatan 1 dengan 30 kan jauh. 30 juga 2 kali 15 kan jauh. Ya, 30 itu 5 dengan 6. Nah, 5 dengan 6 kan nempel. Nah, pilih yang ini. Kalau tambah, berarti pilih yang besar. Berarti jawabannya adalah 6. Ini kan lebih besar dari 5. Berarti jawabannya 6. Kalau dikurangi, pilih yang kecil. Ya, seperti yang ini. 56 dikurangi. Nah, yang ini. Pilih yang kecil. 56 itu berapa kali berapa yang berdekatan? Begitu. 56 itu adalah 7 kali 8. Berdekatan kan? Pilih yang kecil mana? 7. Berarti jawabannya adalah 7. Demikian.